Dunia sudah tampak terang. Ciara terbangun begitu suara bel berbunyi. Gadis cantik dengan mata sipit itu mengerjap dan menguap untuk mengusir kantuk. Siapa yang datang? Tidak biasanya Om memencet bel, gumam Ciara dengan melongokkan kepala. Dia melihat jam dinding yang berada di kamarnya, tepat pukul 7 pagi. Ciara segera menyibak selimut karena suara bel tidak berhenti juga. Tanpa merasa curiga, Ciara membuka pintu dan yang temui bukanlah tubuh Ciara langsung kaku sementara dua bola matanya membulat dan menatap lurus. Kamu. Ciara melangkah mundur, mendadak seluruh tubuhnya sulit untuk digerakkan. Sisa amarah kemarin memang masih ada, tetapi mengingat pesan dia menjadi urung untuk mengusir Clarissa yang tiba-tiba berada di hadapannya. Aku butuh bicara sama kamu. Please, dengerin aku, ujar Clarissa sambil mendekat ke arah Ciara. Dia memohon dengan bola matanya yang sudah berkaca-kaca. Menandakan bahwa dia benar-benar tidak membohongi Ciara. Dari mana kamu tahu tempat ini? Bukannya menimpali ucapan kakak tirinya, Ciara malah melontarkan pertanyaan yang ada di otaknya. Padahal tidak ada yang tahu, sekalipun itu Jessie. Maaf aku lancang, saat kamu pulang aku mengikutimu, Aku tahu kamu marah padaku, makanya aku hanya bisa melihatmu dari jauh. Sekarang aku memberanikan diri untuk datang, aku ingin meminta maaf padamu. Ayo kita bicara, percayalah padaku, aku tidak akan mengkhianati kamu sekalipun bunda yang menyuruhnya, jelas Clarissa. Saat itu dia memang mengikuti kemana Ciara pergi, hingga ia bisa melihat saudara tirinya itu ditarik oleh seorang pria. Dia ingin masuk tetapi tim keamanan tidak mengizinkannya. Ciara mencoba untuk berpikir. Ada banyak mulut manis bagi mereka para pembohong dan dia tidak mau menjadi korbannya. Dia harus pintar mencari celah, agar posisinya aman. Apa yang bisa aku pegang dari ucapanmu? Kita bicarakan di dalam, setelah itu aku tidak akan memaksamu untuk percaya atau tidak padaku. Tidak. Tolak Ciara dengan tegas, dia tidak ingin mengambil resiko jika Clarissa sampai berbuat macam-macam. Bicarakan di sini, dan setelah itu kamu boleh pergi. Bagaimanapun aku masih belum bisa percaya begitu saja. Ciara membuang wajah dan senantiasa berdiri dengan berpegangan pada pintu. Dia tidak sanggup, sungguh dia tidak akan pernah sanggup jika mendengar keluarganya yang menjadi tokoh antagonis dalam hidupnya. Baik. Aku akan berusaha membantumu dan Dedi. Kemarin aku diam-diam membuntuti Bunda, setelah kamu memberitahu aku bahwa Bunda berselingkuh dengan Paman Austin. Awalnya aku memang sudah curiga, Bunda sering keluar malam, menerima telepon tiba-tiba. Dan terakhir, aku melihat Bunda mengumpulkan semua berkas-berkas penting milik Dedi. Percayalah padaku, Aku akan membantumu, aku akan berusaha mengambilnya kembali dari tangan Bunda dan menyerahkannya padamu. Aku mohon jangan curiga padaku, aku akan melaporkan apapun apa yang aku lihat, anggap saja aku sebagai mata-matamu, jelas Clarissa dengan bibir yang senantiasa bergetar menahan tangis. Bahu Ciara terlihat naik turun, dan akhirnya tangis gadis itu pecah. Dia merasa haru, karena masih ada orang yang peduli padanya. Ciara meremat ujung dress, sementara air matanya terus melaju kencang. Perlahan Clarissa mendekat, dia meraih anggota tubuh Ciara dan menariknya. Clarissa memeluk tubuh Ciara hingga gadis tangis gadis itu semakin pecah. Jangan menangis, Ada aku di sini, aku akan melakukan apapun yang kamu minta dan memegang semua rahasiamu. Lalu bagaimana dengan Bunda, Kla? Aku tidak tahu apa yang menyebabkan Bunda bisa bersekongkol dengan Paman Austin, tapi yang jelas, aku akan memihak kamu. Karena aku sadar, apa yang Bunda lakukan adalah salah besar. Ciara membalas pelukan Clarissa hingga mereka menangis bersama. Ciara benar-benar menemukan sosok seorang kakak pada diri Clarissa.
Meskipun mereka seumuran tetapi Clarissa memang bisa berpikir lebih dewasa. Aku ingin memindahkan Daddy dari rumah sakit itu, Cla, ucap Ciara sesenggukan. Clarissa mengangguk cepat. Baik, nanti kita atur ya. Aku akan mengalihkan perhatian Bunda saat kalian memindahkan Daddy. Ciara tak dapat bicara lagi, hanya ada air mata dan isak tangis yang keluar dari mulutnya. Semoga apa yang mereka rencanakan benar-benar berhasil, dia bisa menyelamatkan Andrew dari kejahatan Rihanna dan Austin. Sudah 2 hari Austin mengambil alih perusahaan. Dia hendak menguasai apapun yang Andrew punya, hingga ia turun tangan, menangani semua proyek yang sedang berjalan. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia layak dan berkuasa di RY Group. Namun, tidak dengan tingkah lakunya. Selama di sana dia selalu bersikap semena-mena. Bahkan dia kerap menggoda sang sekretaris, dengan perilaku bejat yang mencoreng nama baik perusahaan. Wanita itu tidak bisa berkutik, saat Austin bermain-main di beberapa anggota tubuhnya. Dia ingin berontak tetapi ancaman Austin lebih dulu menyapa indera pendengarannya. Membuat siapa saja memilih bungkam, daripada harus berurusan dengan pria berkedok manusia, tetapi hatinya sudah seperti iblis jahanam. Heu, asal kamu tahu, aku bisa melakukan apa saja terhadap keluargamu. Bahkan dalam waktu semalam, aku jamin mereka hanya tinggal nama, ucap Austin pada sekretaris Andrew yang terlihat masih cukup muda. Dia sudah seperti seorang budak yang hanya boleh tunduk pada tuannya. Austin menyeringai saat melihat ketakutan di wajah wanita itu. Merasa senang, karena semua orang akhirnya tidak ada yang bisa melawannya. Gerakan tangan Austin semakin tak terkondisikan. Tuan, tahan Winda, dia menggeleng dengan wajah yang sudah pias, takut Austin melakukan lebih dari itu. Kenapa? Tanya Austin dengan wajah tanpa dosa. Kedua alis pria itu terangkat dan terus menatap lawan bicaranya. Winda mengatupkan bibirnya yang bergetar, sementara tangan pria itu semakin menjalar kemana-mana. Austin tidak ada puas-puasnya menggoda wanita itu. Cih, dasar murahan. Maki Austin seraya menarik tangannya dari Winda, dia menggerutu untuk mencibir wanita itu dan beralih meraih tisu. Sementara di belakang tubuh Austin, Winda sudah ingin menangis. Rasanya sangat sakit, saat harga dirinya diinjak-injak, tetapi dia tidak bisa melawan. Ini sangat mengerikan. Kenapa? Kamu mau menangis? Austin masih mengelap jarinya yang tadi basah. Dia tidak berbalik untuk menatap Winda dan berbicara dengan begitu santai. Begitu saja kamu tangisi. Tenanglah, aku akan memberi bonus di akhir bulan asal kamu patuh pada perintahku. Ingin rasanya Winda berteriak tidak di depan wajah Austin, atau kalau bisa dia ingin melut 4 hai pria itu sebagai bentuk rasa kesalnya. Dia benar-benar jijik pada pria yang ada di hadapannya. Austin adalah manusia paling keji yang pernah dia temui untuk seumur hidup. Buatkan aku stempel khusus yang mirip dengan milik Andrew, dan setelah itu kamu kumpulkan para kepala divisi, kita akan rapat sekarang, jelas Austin lalu memutar badan. Pada saat itu Winda langsung menunduk, dia benci sekali melihat wajah Austin yang tersenyum penuh ejekan. Tapi, Tuan, itu tidak mungkin bisa dilakukan sebelum masa peralihan jabatan. Semua dokumen akan sah jika memakai stempel milik Tuan Andrew selagi beliau belum sadar, jawab Winda. Wanita itu semakin menunduk kala Austin mendekat ke arahnya. Dia menggenggam erat ujung roknya hingga lusuh, dengan dada yang berdegup dengan kencang. Dia selalu merasa was-was dan tak tenang. Siapa yang menyuruhmu mengajariku? Tanya Austin. Dia meraih dagu Winda dan mencengkeramnya dengan kuat hingga wanita itu meringis. Namun, sekuat tenaga dia tidak ingin menangis, karena pasti Austin akan menertawakannya. Saya bukannya mengajari, Tuan. Tapi itulah kenyataannya, stempel Anda tidak akan mungkin diterima.
Aku tidak peduli. Sentak Austin sambil melepas cengkramannya. Dia mendorong wanita itu hingga Winda sedikit menabrak pintu. Keluar dan cepat lakukan apa yang aku minta, atau kamu kupecat sekarang juga. Mendengar itu, Winda langsung mengangkat kepalanya. Pecat saya saja, Tuan. Ujarnya berani, sementara Austin semakin mendelik. Dan setelah itu kamu akan tahu akibatnya. Teriak pria temperamental itu, membuat Winda lagi-lagi merasa kalah. Akhirnya wanita itu pasrah, dia cepat-cepat meninggalkan ruangan Austin sebelum pria itu mengamuk lagi. Yang perlu dia lakukan hanyalah berdoa semoga Austin cepat mendapat karma, sehingga dia dapat bebas dari perilaku bejat pria itu. Di tempatnya Austin menyeringai penuh, seringai itu baru sirna saat ia mendapat telepon kantor. Ada apa? Tanyanya tanpa basa-basi. Maaf, Tuan, mengganggu waktu Anda. Di bawah ada Tuan Anek, CEO dari Tan Group ingin bertemu dengan Anda. Austin mematung, sepertinya dia pernah mendengar nama perusahaan itu. Tan Group. Anek. Mau apa dia? Batin Austin bertanya-tanya. Anek naik ke atas ruangan Austin setelah diberi izin. Dia melangkah dengan gagah, wajah tegasnya menunjukkan bahwa dialah sang penguasa bisnis di negeri ini. Sebab siapa yang tak kenal dengan putra sulung seorang Kendrick Davino Tan? Pria tampan dengan segudang prestasinya, pengusaha sukses yang mampu mengendalikan perusahaan besar sang ayah di usianya yang terbilang masih sangat muda. Beberapa karyawan yang melewatinya menundukkan kepala, sementara ia hanya menyapa dengan senyum kecil, tetapi tidak kepada karyawan wanita. Sebab Anek selalu teringat dengan semangkanya di rumah. Anek dan Chaka diantar oleh salah satu staf hingga mereka sampai di ruangan CEO RY Group. Setelah pintu diketuk beberapa kali, mereka semua bisa mendengar bahwa Austin memberi izin untuk masuk. Tanpa menunggu lama pintu ruangan dibuka, hingga Anek bisa melihat wajah bastard Austin yang selalu memandang remeh pada orang lain, padahal ia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Anek yakin, di bawah kepemimpinan pria gila itu, RY Group akan hancur dalam beberapa waktu saja. Selamat pagi, Tuan, sapa Anek sambil mengangkat dagu, memberi kesan bahwa dia bukanlah orang yang bisa diremehkan begitu saja. Austin bangkit dari kursi kebesarannya dan melihat ke arah Anek dan Chaka. Dia menelisik penampilan Anek dari atas sampai bawah. Dia sama sekali tak menunjukkan sikap ramah, apalagi melihat Anek yang begitu angkuh. Pagi, jawab Austin, lalu mempersilahkan pria tampan itu dengan tangannya. Dia sama sekali tidak bicara. Sementara satu stafnya sudah berlalu. Baginya ruangan yang dihuni oleh Austin adalah neraka, berani masuk ke sana berarti berani menanggung resikonya. Anek menarik kursi dengan kakinya, lalu duduk dengan kaki kanan yang bertumpu di kaki kiri sementara kedua tangannya senantiasa melipat di depan dada. Hal itu tentu membuat seorang Austin merasa jengah. Andai bukan seorang pengusaha yang cukup ternama, mungkin Austin sudah menyuruh Anek untuk keluar saat itu juga. Apa tujuan Anda datang kemari, Tuan? Tanya Austin, ingin cepat-cepat mengakhiri pertemuan ini, sebab dia memiliki rencana lain. Yaitu mengumpulkan para kepala divisi untuk membahas masalah peralihan jabatan. Karena Andrew tak lekas sadar dari koma, akhirnya Austin memutuskan untuk membuat beberapa perubahan. Dia tidak butuh lagi tanda tangan Andrew, sebab ia bisa menggantinya dengan mudah. Hanya perlu keluarkan uang, maka semuanya akan beres. Anek menghela nafas, sementara bola matanya mengelilingi ruangan, entah sedang mengecek apa. Saya sebenarnya ingin bertemu dengan Tuan Andrew, tapi dengar-dengar beliau telah koma. Benarkah? Itu benar, Tuan. Masa Anda tidak melihat beritanya di televisi? Dia sudah koma hampir 2 minggu dan sampai sekarang belum juga sadar.
Jadi untuk itu perusahaan saya yang pegang. Jika Anda ingin melakukan proyek kerjasama, saya yang akan menandatanganinya. Jelas Austin tak peduli sopan santun, apalagi memikirkan nama baik perusahaan. Bagi Austin, pria di hadapannya ini terlalu bertele-tele. Masa tentang berita Andrew yang koma saja tidak tahu. Anek tampak manggut-manggut. Tapi apakah Anda memiliki surat kuasa tentang pengalihan jabatan itu? Anda tidak bisa seenaknya memberikan tanda tangan tanpa izin dari Tuan Andrew. Mendengar itu, tangan Austin terkepal kuat di bawah sana. Sorot mata pria itu semakin memicing dengan rasa geram yang menggunung. Tuan Andrew adalah kakak saya, jadi saya berhak atas perusahaan ini. Tegas Austin. Namun, semua itu ditanggapi dengan begitu santai oleh Anek, bahkan pria licik ini malah terkekeh membuat harga diri Austin semakin terinjak-injak. Maaf, Tuan. Saya bukannya meremahkan Anda, tapi di dunia perusahaan tidak ada yang namanya adik kakak. Kalau Anda tidak memiliki kuasa ya tidak bisa. Asal Anda tahu, Kak Andrew telah menyerahkan perusahaan ini pada saya andai terjadi sesuatu padanya. Austin semakin terpancing emosi, membuat Anek begitu mudah melihat kebohongan yang pria itu buat. Anda tidak perlu emosi seperti itu, Tuan. Saya kan tidak tahu, ujar Anek dengan nada meledek, bahkan sedikit cengiran di bibirnya. Dia menggerakkan tangan untuk meminta Caka mendekat. Di tangan asisten sekaligus saudara iparnya itu ada map berisi tentang perencanaan kerjasama yang sengaja Anek buat. Saya tadinya ingin membuat rumah sakit jiwa, karena mengingat populasi orang gila makin meningkat. Tapi sayang, istri saya tidak setuju. Jadi, kami berencana untuk membuat panti asuhan yang memiliki 20 lantai. Baik, nanti kita atur saja. Anda tidak perlu datang kemari lagi, cukup hubungi sekretaris saya saja. Austin mulai terlihat sangat bodoh. Dan Anek suka meladeninya. Lo kenapa? Tanya Anek dengan wajah terbengong-bengong. Saya sangat sibuk, karena ada banyak proyek juga yang harus saya tangani. Jadi nanti Anda saya alihkan ke sekretaris saya. Anek manggut-manggut, dia menoleh ke belakang untuk melihat Caka. Pria itu terlihat mengangkat bahu, tanda tak tahu. Baiklah kalau begitu saya rasa cukup, terima kasih atas waktunya, Tuan. Austin. Ya, Tuan Austin. Anek menjawab tangan pria itu dan sedikit memberinya tekanan hingga Austin meringis. Tak ingin terlihat memalukan, pria itu hanya bisa menahan dan pura-pura tersenyum, lalu cepat-cepat menarik tangannya dari genggaman tangan Anek. Dasar, sialan.